Saudara, ratusan rumah warga di Kabupaten Agam, Tanah Datar rusak diterjang banjir lahar lahar hujan Marapi, sementara korban jiwa mencapai 41 orang. 18 orang lain masih dalam pencarian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat membuka posko pengaduan orang hilang, menyikapi kemungkinan bertambahnya jumlah korban. BPBD menyebut terjangan lahar dingin juga merusak ratusan rumah warga, baik rumah yang dijadikan tempat tinggal maupun rumah yang dijadikan tempat usaha. Untuk kategori kerusakan, BPBD Provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Dengan usahanya sekalian itu ada kurang lebih 20 rumah. Sementara rumah saja itu ada 90 yang terkena, lebih kurang 90. Jadi ini masih dalam pendataan untuk apakah kerusakan ringan, sedang, dan berat. Ini juga perlu nanti verifikasi dari Dinas PU. Informasi dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan total ada 41 korban meninggal akibat banjir lahar hujan Gunung Marapi di Sumatera Barat. Korban berasal dari Kabupaten Tanah Datar, Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Sementara itu, tim SAR pun sudah menghentikan pencarian karena kondisi turun hujan lebat. Nantinya pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akan difokuskan dengan melakukan penyisiran sepanjang aliran sungai. Sampai pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, tim gabungan untuk sementara dihentikan karena debit hujan yang terjadi di puncak atau bagian hulu di Merapi ini tambah lebat dan dikhawatirkan akan berdampak pada tim pencarian. Puluhan warga terdampak banjir lahar hujan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kini mengungsi di bangunan sekolah. Warga menempati ruang kelas sekolah untuk beristirahat. Posko penanganan banjir telah didirikan Pemkab Agam di dekat pengungsian. Warga mengaku kebutuhan logistik telah terpenuhi namun masih kekurangan tikar dan selimut untuk alas tidur. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat tetapkan masa tanggap darurat bencana atau dampak bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi selama 14 hari ke depan. Masa tanggap darurat terhitung mulai Minggu 12 Mei kemarin dan selama masa tanggap darurat pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendirikan beberapa posko penanggulangan dampak pasca bencana banjir lahar dingin. Ada 5 posko darurat dan 1 posko induk penanganan pasca bencana yang ditempatkan di Indo Jalito, Batu Sangkar. Selain fokus untuk mencari korban hilang selama tanggap darurat, Pemkab juga akan fokus untuk melakukan pembersihan di kawasan permukiman terdampak. Dari data BPBD Kabupaten Tanah Datar, bencana banjir lahar dingin berdampak pada 7 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada. Untuk mengetahui banjir lahar dingin yang melanda Sumatera Barat, khususnya di beberapa wilayah, kita tanyakan langsung pada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Selamat pagi, Pak Ilham. Selamat pagi. Baik, Pak Ilham, kami pastikan kembali jumlah korban saat ini ada berapa yang hilang dan meninggal, Pak Ilham? Iya, ini data masih tetap bergerak ya. Kalau kemarin sampai sore kita sudah mencatat ada 37. Kemudian pagi ini juga sudah bergerak lagi karena tadi malam juga ada penemuan. Kemudian ada penambahan korban juga dari kondisi kejadian di Padang. Ini data sementara kami, korban ini sudah mencapai 41 orang. Sementara untuk data yang masih dicari, kemarin
ada di beberapa lokasi jumlahnya sekitar 17 orang. Hmm. Masih ada 17 orang yang masih dalam pencarian. Ya. Baik, tentu saja kita berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi yang selamat begitu ya Pak Ilham. Nah, kalau bicara daerah terdampak, ini kan ada 4 kabupaten ya kalau saya tidak salah, ada Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, dan Padang Pariaman. Dari 4 kabupaten ini yang paling terdampak parah di kabupaten mana Pak Ilham? Kalau yang paling terdampak parah ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Kemudian Padang Panjang juga cukup parah. Sementara kalau yang kejadian yang kecil-kecil juga terjadi di Padang, di jalan lintas Padang Solo atau Setinjolawi, juga terjadi di 50 kota di dekat Kelok 9. Itu juga terjadi longsor yang juga mengganggu akses lalu lintas. Oke, Agam dan Tanah Datar ya Pak ya, yang paling terdampak. Nah ini memang 2 kabupaten ini paling dekat jaraknya dengan Gunung Merapi atau bagaimana Pak kondisi geografisnya? Jadi 2 kabupaten ini beberapa aliran sungainya memang berhulu di puncak atau di lereng Merapi. Baik. Kemudian kalau untuk Padang Panjang dan Padang Pariaman itu sudah agak di ujung sungainya. Yang Agam dan Tanah Datar memang sungai yang sangat dekat dengan puncak Merapi. Oke, artinya pada saat lahar hujan ini datang, memang banyak warga juga yang tinggal di sekitaran sungai yang berada di kawasan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar ya Pak ya? Iya, jadi memang pemukiman ini banjir lahar dingin ini melanda di kawasan yang cukup padat penduduk, kemudian di jalan utama, jalan lintas, jalan negara. Baik. Untuk pencarian korban sejauh ini tadi Pak Ilham mengatakan ada 17 ya yang masih belum ditemukan. Proses pencariannya bagaimana Pak sejauh ini? Iya, untuk proses pencarian tim gabungan Basarnas, TNI Polri, kemudian relawan dan organisasi masyarakat tetap berupaya untuk melakukan pencarian. Juga kemarin sesuai informasi yang kita terima, kemarin sudah ada 5 alat berat yang diturunkan untuk membantu proses ini. Dan kalau seandainya ini masih dibutuhkan, kita upayakan juga untuk penambahan alat berat. Demikian. Oke, penambahan alat berat yang masih sangat dibutuhkan begitu ya dalam proses pencarian. Kesulitannya apakah terkendala kontur juga Pak? Kontur geografis yang berada di 2 daerah paling parah terdampak di Agam dan Tanah Datar? Ya, kalau untuk kesulitan kan memang karena kawasan yang terdampak cukup luas, kemudian berpencar-pencar, dan akses yang cukup sulit untuk dilalui karena banyak jalan yang rusak, terban. Kemudian material ini di samping lumpur juga ada kayu-kayu dan ada juga sebagian yang batu. Demikian. Baik. Ada imbauan juga warga ini yang memang masih berada di zona berbahaya begitu yang telah ditetapkan oleh BPBD setempat tidak mendekat begitu ya dan mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Saat ini kondisinya untuk alam sendiri bagaimana? Potensi banjir lahar hujan ini masih akan terjadi itu bagaimana Pak Ilham? Ya, jadi sesuai arahan kemarin dari Kepala BMKG Pusat Ibu Dwi Korita, karena sesuai dengan kondisi cuaca masih berpotensi hujan sedang sampai lebat di kawasan-kawasan yang terdampak banjir ini. Tentu berharapannya agar masyarakat lebih waspada. Dan kalau masyarakat yang bermukim di kawasan terutama zona merah, sebaiknya kalau situasi terjadi hujan yang cenderung untuk lebat, sebaiknya pindah dulu atau mengungsi dulu ke tempat yang lebih aman. Karena kemarin juga diinstruksikan oleh Kepala BMKG, termasuk jalan-jalan
lintas pun yang kecenderungannya berpotensi longsor untuk sementara akan ditutup kalau terjadi cuaca yang hujan lebat. Artinya potensi banjir lahar dingin ini atau banjir lahar hujan ini masih akan terjadi ya Pak? Karena mengingat saya juga mendengar informasi di pos pengamatan Gunung Merapi di stasiun Batu Palano ini ada peningkatan getaran hujan begitu. Apakah betul Pak Ilham? Iya, eh, sesuai dengan informasi yang kita terima dari BMKG, Mhm. eh, ini potensi 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 curah hujan yang sedang sampai tinggi masih ada kemungkinan terjadi. Oke. Jadi artinya tentu kewaspadaan kita harus lebih ditingkatkan lagi karena eh, dengan intensitas curah hujan yang tinggi sebelumnya mulai dari Desember sampai sekarang tentu sebagian tanah-tanah terutama di lereng dan punggungan bukit tentu kondisinya sudah cukup labil. Oke. Kemudian saya ingin mengetahui juga bagaimana kondisi para pengungsi saat ini dan berapa posko yang sudah dibangun Pak Ilham, terutama di daerah-daerah paling parah terdampak di Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar. Iya, untuk pengungsi berapa detail betul titik pengungsi kita belum dapat data pastinya. Sementara sebagian masyarakat mengungsi di tempat sanak keluarga, kemudian juga ada bangunan-bangunan pemerintah yang dijadikan untuk posko pengungsian, juga termasuk kantor-kantor. Ini guna agar karena ini kondisinya hujan ya, jadi kita berharap tidak terlalu banyak yang di tenda karena kondisi cuaca masih kurang bersahabat. Demikian. Lebih baik jangan di tenda begitu ya Pak ya? Ya. Baik, karena curah hujan juga berpotensi masih sangat tinggi. Lalu ada informasi yang masuk ke Bapak kah bagaimana ataupun apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi di saat kondisi cuaca yang belum juga kunjung baik ini di tengah bencana potensi lahar hujan di dua kabupaten paling parah terdampak Pak Ilham? Ya, untuk sementara waktu karena ini kondisinya adalah dampak banjir dan banjir bandang, tentu yang sangat dibutuhkan selimut, pakaian, alas tidur, kemudian asupan makanan bayi, kemudian ini pakaian bayi juga untuk kebutuhan kewanitaan karena di kondisi dampak banjir dan banjir lahar dingin ini tentu kebanyakan warga tidak sempat menyelamatkan pakaiannya, bahkan sebagian yang hanya baju yang ada di badan. Baik, lalu untuk langkah mitigasi selain imbauan pada warga agar tidak mendekat ke zona berbahaya, adakah langkah mitigasi lain yang harus diperhatikan oleh warga, Pak Ilham? Ya, tentu di samping warga yang di lokasi terdampak, warga yang di luar lokasi juga kita harapkan jangan berbondong-bondong untuk datang ke lokasi karena ini juga menyulitkan bagi tim dalam melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Kemudian karena ini kondisi Sumatera Barat banyak wilayah yang sekarang rawan terhadap longsor, untuk warga yang bepergian sebaiknya membatasi diri. Kalau memang tidak terlalu urgent, sebaiknya jangan melakukan perjalanan, terutama di kawasan-kawasan yang jalannya rawan longsor. Oke. Terakhir Pak Ilham, artinya saat ini aktivitas masyarakat lumpuh total atau masih ada aktivitas masyarakat yang masih bisa bergerak di wilayah terdampak, Pak Ilham? Kalau untuk di wilayah terdampak, sebagian masyarakat sudah mulai beraktivitas, tapi memang kondisinya cukup parah karena akses jalan belum terbuka sepenuhnya, dan ini bersama dengan dinas terkait tentu akan mengupayakan bagaimana dalam kondisi waktu yang tidak terlalu panjang akses jalan ini minimal akses daruratnya sudah bisa dilalui. Baik, semoga pasca bencana ini semua segala bisa tertangani dengan baik begitu dan semua korban yang masih dinyatakan hilang bisa ditemukan. Dan tadi imbauan-imbauan harus juga diperhatikan ya Pak ya oleh masyarakat agar tidak mendekat ke zona yang berbahaya dan juga
lebih baik jangan dulu di tenda begitu ya Pak Ilham tadi ya. Lebih baik mencari tempat yang lebih aman kalau bisa di bangunan-bangunan yang jauh dari zona berbahaya. Terima kasih Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, Ilham Wahab telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Ilham, sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih.